10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo guys, bersyukur sekali kita bisa ketemu lagi. Dan kali ini teman-teman kita mau sama-sama dengerin dulu satu buah warta atau satu buah pengumuman, yaitu di minggu kedua kali ini kita tidak ada kampus 101 gitu ya. Kita tidak mengadakan kampus 101, tapi pada hari Sabtu kita akan sama-sama untuk kita berkumpul bersama. Jadi Sabtu 13 November kita akan sama-sama by Zoom meeting juga itu mengadakan sebuah workshop gitu ya dengan teman-teman pemuda dan juga teman-teman KPD yang berbicara tentang mengenal Tuhan dan juga mau mengenal diri dan memperlengkapi diri untuk kita saling melayani satu sama lain. Nah teman-teman jangan lupa, jadi hari minggu kedua itu kita tidak ada kampus 101, tetapi di hari Sabtunya kita akan sama-sama berkumpul, kita akan sama-sama bersekutu gitu ya. Kita akan sama-sama bersekutu dengan teman-teman di pemuda dan teman-teman di KPD untuk kita sekali lagi mau mengenal Tuhan, tapi juga kita mau mengenal diri kita sendiri dan memperlengkapi diri kita sendiri untuk kita bisa dipakai untuk melayani Tuhan, memberitakan kabar baik dan menjadi berkat bagi sesama kita. So teman-teman jangan lupa tanggalnya dan jangan lupa untuk selalu isi pendaftarannya, karena kami ingin sekali dekat dengan teman-teman, menjalin relasi dengan teman-teman. So mari jangan lupa kita siapkan diri kita untuk acara tersebut, dan mari kita juga menyiapkan hati kita untuk kita sama-sama masuk di dalam sebuah waktu di mana kita kembali lagi diingatkan bahwa Tuhan itu sayang sama kita, Tuhan itu dekat dengan kita, dan Tuhan mau berjalan bersama dengan kita. Yuk kita sama-sama siapkan hati kita untuk sama-sama masuk di dalam waktu-waktu yang indah ini.
Shalom teman-teman, bersyukur kita punya Allah yang baik yang mengasihi kita. Kita masih ada sampai hari ini, bahkan dalam keadaan sehat, semua semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Kita masih bisa bekerja, belajar, dan melayani Tuhan, itu pun hanya karena anugerah Tuhan. Sudah selayaknya kita bersyukur kepada Tuhan atas semua anugerah yang Tuhan berikan dengan memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita angkat pujian Grace Alone.
Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami saat ini bersyukur ketika kami boleh lagi menemukan hidup kami dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan masih mau berbicara kepada kami sehingga kami boleh bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, amin. Oke guys, sudah memasuki bulan November ya. Itu artinya bulan November kita tinggal 2 bulan lagi teman-teman ya. Bulan November, Desember kita sudah mengakhiri tahun 2021. Sebuah perjalanan yang tidak mudah gitu ya. Apalagi ketika kita tahu di pertengahan tahun kita menghadapi second strike gitu ya. Bagaimana ya kalau saya secara pribadi di dalam kehidupan saya di dekat rumah saya itu ada rumah sakit gitu ya. Jadi kayaknya ambulans itu pengen saya mute gitu ya. Tapi kan nggak bisa juga ya. Tapi teman-teman, itu pun berlalu gitu ya. Sekali lagi ketika kita memasuki bulan November, jangan pernah lupa bulan November adalah bulan yang penuh dengan ucapan syukur, atau kalau mau dibilang ini adalah momen puncak. Kita diajak untuk melihat, untuk menghitung karya Tuhan. Dan secara khusus ketika masuk bulan November saya selalu ingat itu adalah bulan Thanksgiving gitu ya. Bagaimana Tuhan sudah memimpin perjalanan hidup kita, mari kita bersyukur untuk hal itu. Nah teman-teman sekalian, ketika kita memasuki bulan November maka saya mengangkat sebuah tema yang berisikan tentang anugerah gitu ya. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah tema, itu grace upon grace gitu ya. Anugerah demi anugerah. Teman-teman, di dalam 1 Korintus 15 ayat 10 firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Teman-teman, ketika kita berbicara tentang anugerah, maka teman-teman jangan pernah lupa bahwa hidup kita adalah hidup yang dipimpin oleh anugerah. Apa sih anugerah? Teman-teman, anugerah itu berbicara tentang sesuatu yang kita dapatkan meskipun kita itu sebenarnya tidak layak untuk mendapatkan itu. Contoh teman-teman, apa sih yang membuat kamu dikasih hadiah? Jawabannya mungkin pencapaian kita. Mungkin karena kita berulang tahun hari itu. Mungkin karena orang sayang sama kita, mencintai kita karena kita lucu gitu ya, karena kita cute gitu ya, atau karena kita memang ganteng, kita memang cantik dan kita memang menggemaskan gitu ya teman-teman. Nah tetapi teman-teman, ketika berbicara tentang anugerah, secara khusus anugerah Allah, maka jangan pernah lupa anugerah itu berbicara tentang sesuatu yang tidak layak kita dapatkan, sesuatu yang seharusnya tidak diberikan kepada kita karena pencapaian kita, tetapi dianugerahkan, diberikan secara cuma-cuma kepada kita. Teman-teman jangan pernah lupa, anugerah itu berbicara bukan tentang diri kita, tetapi berbicara tentang si pemberi atau sang pemberi anugerah itu, yaitu Tuhan sendiri. Teman-teman, kita itu siapa sih gitu ya? Kita itu hanya manusia yang diciptakan dari debu dan tanah, tapi di dalam kebaikan Tuhan, Dia mau memberikan anugerah itu kepada kita. Pemazmur dengan sangat gamblang gitu ya mengatakan, siapa sih manusia di antara sekian banyak ciptaan Tuhan? Kita itu hanya terbuat dari debu dan tanah, tetapi Tuhan membuat kita begitu ajaib. Tuhan membuat kita menjadi seorang pribadi yang dikasihi bukan karena keberadaan kita, tetapi sekali lagi karena memang Tuhan mau sayang sama kita. Bukan karena kehebatan kita, tetapi karena memang Tuhan menyayangi kita. Dan itulah yang menjadi dasar kepada kita atau membuat kita mengenal siapa Tuhan kita. Teman-teman, anugerah pertama yang kita dapat adalah anugerah ketika kita diselamatkan dari dosa. Anugerah pertama berbicara tentang bagaimana kasih Kristus, salib Kristus itu diberitakan. Salib Kristus itu bertemu dengan kita yang adalah orang berdosa. Kalau kita berbicara tentang amazing grace gitu ya. How sweet the sound. Bagaimana Tuhan itu menyelamatkan hidup kita. Yang tadinya kita ini harusnya adalah seorang yang celaka. Tetapi diselamatkan oleh anugerah Tuhan yang begitu ajaib. Bahkan dikatakan apa? Tuhan itu mati ketika kita masih berdosa. Bukan ketika kita sudah mengaku dosa kita, bukan ketika kita mengatakan diri kita menyesal. Tetapi Tuhan itu benar-benar mengasihi kita seperti apa adanya kita. Tapi teman-teman jangan pernah lupa.
Max Lucado pernah berkata seperti ini, anugerah itu diberikan secara gratis atau cuma-cuma. Tetapi anugerah Tuhan itu bukanlah barang murahan. Jangan pernah lupa teman-teman, anugerah itu diberikan gratis, cuma-cuma, tapi dia bukan murahan teman-teman. Artinya ini sesuatu yang dibayar dengan darah yang mahal seperti yang kita tahu. Salah satu dosen saya mengatakan seperti ini, Pendeta Irwan Pranoto mengatakan seperti ini. Anugerah Tuhan itu, keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan itu bukanlah tanpa tujuan gitu ya. Bukanlah tanpa dasar. Memang tanpa syarat dan ketentuan yang berlaku, benar kan ya teman-teman? Tetapi bukan tanpa tujuan. Teman-teman, biarlah ini mengingatkan kita bahwa hidup kita pertama-tama bisa menerima anugerah Tuhan, bisa mengenal Tuhan, dan bisa mengenal karya salib Kristus itu. Yang kedua teman-teman, apa sih yang menjadi anugerah kita? Anugerah kita yang selanjutnya adalah anugerah ketika kita tahu hidup kita bukan berbicara tentang kebetulan. Anugerah Tuhan dikatakan tadi 1 Korintus 15 ayat 10 dikatakan, tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Artinya apa teman-teman? Kehidupanmu dan kehidupanku bukanlah kehidupan yang kebetulan, kebetulan gitu ya. Kebetulan aku kenal sama kamu. Enggak teman-teman. Kehidupan kita adalah kehidupan yang dipimpin oleh Tuhan. Kehidupan yang bukan berbicara tentang kebetulan demi kebetulan, tetapi berbicara tentang kesempatan demi kesempatan. Perhatikan ya teman-teman, setiap orang ketika kita punya kesempatan maka kita akan berusaha melakukan yang terbaik gitu ya. Seorang teman saya pernah ngomong gini, ketika engkau punya kesempatan maka take it or leave it gitu ya. Ambil atau kamu tinggalkan. Nah, berbicara tentang kehidupan kita sekarang, maka berbicara bahwa kehidupan kita bukanlah kehidupan karena kebetulan gitu ya. Atau kecelakaan, itu lebih parah teman-teman. Kecelakaan nih, aduh kenapa ya. Tetapi kehidupan orang Kristen berbicara tentang kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Berbicara tentang suatu kesempatan di mana Tuhan mau pakai kita, di mana Tuhan itu mau gitu ya, bukan hanya memakai, tetapi Tuhan itu mau mengembangkan sesuatu yang ada di dalam diri kita. Makanya dikatakan apa? Saya suka sekali dengan apa yang John Piper pernah katakan. Dia berbicara di dalam sebuah artikel berkata seperti, grace is power. Grace moves in and enables me to fulfill a resolve. Berbicara tentang anugerah, maka anugerah itu adalah sebuah power gitu ya, sebuah kekuatan yang bisa mengerjakan gitu ya di dalam diri kita dan untuk melengkapi diri kita. Artinya apa teman-teman? Ketika engkau berhasil, maka itu bukanlah keberhasilanmu, tetapi itu sebuah anugerah Tuhan yang memampukan engkau menyelesaikan setahap demi setahap di dalam kehidupanmu. Yang mampu menyelesaikan setiap persoalan, setiap kehidupan kita yang mungkin penuh dengan pergumulan. Bukankah kita suka ngomong kayak gini ya teman-teman, di tengah-tengah ujian yang begitu banyak gitu ya, di tengah-tengah tugas yang begitu dahsyat gitu ya. Kita suka ngomong gini kan, ya saya pernah jadi mahasiswa, saya pernah jadi siswa SMA juga ya, yang kalau misalnya mau ujian gitu ya, mau tugasnya banyak gitu ya. Kalau dulu teman saya bilang muka saya itu bisa sampai kecepean butut. Apa artinya teman-teman? Jerawatan gitu ya. Kenapa stres gitu ya. Tapi teman-teman, bukankah ketika di akhir semester kita bisa bilang gini, lewat juga, akhirnya selesai juga. Teman-teman pernah nggak teman-teman berpikir seperti itu ya? Di salah satu reels Instagram itu dikatakan gini, my face when gitu ya, survive in 2 weeks with 5 exam gitu ya. Muka saya ketika berhasil bertahan di dalam 2 minggu dan menyelesaikan 5 ujian gitu ya. Wah, mukanya semangat bener gitu ya. Nah, tapi teman-teman, ketika kita berbicara tentang bagaimana kita bisa menyelesaikan, mengerjakan satu demi satu, maka itulah yang namanya anugerah. Anugerah Tuhan itu seperti sebuah power, sebuah kekuatan yang memampukan kita untuk menyelesaikan setahap demi setahap, menyelesaikan hal-hal yang perlu kita capai. Teman-teman, ini hal yang indah bukan? Tuhan bukan hanya menyelamatkan kita kemudian dia bilang bye-bye, saya sudah tidak peduli lagi dengan kamu, apapun yang terjadi dalam kehidupanmu terserah kamu mau gimana gitu ya. Kan kita paling sebel ya kalau orang ditanya mau makan apa, terserah gitu ya. Mau pergi kemana, terserah. Wah itu kalau saya dapat jawaban gitu, ya mau kemana nih, saya juga bingung jadi mau kemana gitu ya. Nah,
Tuhan kita itu nggak kayak begitu. Bukan cuma dia menyelamatkan kita di masa yang lampau gitu ya. Tetapi dia juga empower kita, menguatkan kita. Sehingga kesempatan demi kesempatan kita bisa lalui bersama dengan Tuhan. Grace upon grace. Anugerah di masa lalu, anugerah di masa sekarang. Dan ada yang ketiga. Yang ketiga adalah berbicara tentang anugerah di masa yang akan datang. Teman-teman, apa berbicara tentang anugerah di masa yang akan datang? Anugerah di masa yang akan datang berbicara tentang bagaimana kita punya sebuah pengharapan di dalam hidup kita. Anugerah di masa yang akan datang bukan berbicara tentang sesuatu yang kita sudah bisa prediksi. Enggak, tetapi bagaimana iman kita itu melihat kepada sebuah pengharapan yang kita juga belum tahu gitu ya. Pengharapan akan apa teman-teman? Bahwa hidup kita tidak berhenti hanya sampai di liang kubur saja. Hidup kita tidak berakhir hanya sampai kita ada di depan atau di tempat kremasi. Hidup kita adalah hidup yang kekal teman-teman. Hidup yang kalau mungkin hari ini gitu ya kita mengalami kesulitan, kita mengalami pergumulan, kita berjalan bersama dengan Tuhan dan akhirnya menyelesaikan, maka jangan pernah lupa teman-teman, pengharapan kita di masa yang akan datang adalah kita hidup bersama dengan Tuhan. Tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi kesusahan karena kita bersama dengan Tuhan kita. Teman-teman, jangan pernah lupa anugerah Tuhan, grace upon grace, past grace, present grace, and future grace. Anugerah di masa yang akan lalu, di masa lampau gitu ya, berbicara tentang Tuhan menyelamatkan hidup kita. Anugerah di masa sekarang adalah ketika bagaimana Tuhan memampukan kita melihat hidup kita bukanlah, tadi saya bilang kebetulan, bukan sebuah kebetulan, bukan sebuah kecelakaan, apalagi kesialan gitu ya. Tetapi hidup kita adalah kesempatan untuk mengalami kuasa Tuhan. Kesempatan untuk kita melihat bagaimana Tuhan memimpin hidup kita step by step gitu ya. Seperti nama saya, Stefani gitu ya. Step by step. Dan terakhir teman-teman, future grace berbicara tentang pengharapan yang kita punya. Pengharapan yang pasti, bukan PHP, pemberi harapan palsu. Bukan, tetapi pengharapan yang pasti. Kenapa? Karena Tuhan kita Tuhan yang pasti. Firman yang kita baca bukankah firman yang pasti udah beribu-ribu tahun gitu ya, berpuluh-puluh ribu tahun, firmannya tetap ya dan amin kan teman-teman. Apa yang kita baca, apa yang kita alami, semuanya ada di dalam firman Tuhan, janji Tuhan, penyertaan Tuhan itu ada. Dan berbicara future grace, maka itu berbicara sesuatu yang kita harapkan akan kita sampai nanti. Di mana kita akan bertemu muka dengan Sang Pencipta kita dan Sang Penebus hidup kita. So teman-teman, apakah yang hari ini menjadi pergumulanmu? Apakah yang menjadi kesulitan kamu, rintangan hidup kita, yang membuat kita sulit bersyukur dan melihat hidup kita adalah hidup yang dipenuhi dengan anugerah Tuhan? Yuk teman-teman, renungkan bagian ini. Apa yang menjadi halanganmu, apa yang menjadi rintangan di dalam hidupmu, sehingga engkau tidak bisa mengucap syukur, sehingga engkau tidak bisa melihat bahwa hidupmu adalah hidup yang dipenuhi dengan anugerah Tuhan. Yuk, tuliskan itu, kemudian kita bilang, Tuhan, saya mau mengalami anugerah Tuhan, karena hidup saya adalah hidup untuk mengalami kesempatan, untuk sebuah kesempatan mengalami akan karya Tuhan. Yuk teman-teman, mari kita berdoa. Kita minta Tuhan sendiri yang mengungkapkan kepada kita apa yang menjadi masalah kita, apa yang menjadi pergumulan kita. Yuk kita berdoa.
Terima kasih Tuhan karena hidup kami adalah hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Terima kasih karena hidup kami bukanlah hidup yang sembarangan, tetapi hidup kami ada di dalam jalurnya Tuhan. Tolong kami melihat bahwa ada karya Tuhan di dalam kesempatan kami hidup. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Hidupku, kau genggam dalam tanganmu. Kau telah datang ke dunia karena kasih-Mu bagiku. Kaulah Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Tak sedetik pun kau tinggalkanku. Hidupku, kau genggam dalam tanganmu. Kau telah datang ke dunia karena kasih-Mu bagiku. Kaulah Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Tak sedetik pun kau tinggalkanku. Saat aku tersesat dan ku menjauh dari-Mu, kasih-Mu bawaku kembali kepadamu. Oh Yesusku, betapa agung karya-Mu. Kau pulihkan hidupku, berharga di mata-Mu, jadi kesayangan-Mu. Sekalipun badai hidup menerpa, ku tak takut sebab Engkau berjalan bersamaku. Engkaulah Immanuel. Kuatku berharap, imanku percaya, Engkaulah Yesus, Juru Selamatku. Hidupku, kau genggam dalam tanganmu. Kau telah datang ke dunia karena kasih-Mu bagiku. Kaulah Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Tak sedetik pun kau tinggalkanku. Saat aku tersesat